Jadi intinya gini pemirsa, kita menguak di tempat-tempat jalan yang rawan sering terjadi kecelakaan, yang diduga tempat itu tempatnya sarangnya para bangsa gaib. Intinya sama aja gitu loh. Jadi yang perlu kita benahi, kita telaah, intinya kita lewat situ kita keadaan suci gitu aja. Kita ingat sama Allah, kita minta perlindungan sama Allah, intinya aman gitu. Dan rata-rata mereka-mereka itu yang bisa mengelabui penglihatan manusia, keadaan kita satu emosi, perlu dicatat. Dua, keadaan kita hadas. Tiga, keadaan kita habis zina, belum sempat mandi junub, belum taubat. Empat, keadaan kita mabuk. Lima, keadaan kita depresi. Enam, keadaan kita pikiran kacau, habis bertengkar dan lain sebagainya. Itulah yang mudah sekali bangsa gaib untuk masuk ke penglihatan manusia atau pengendara. Makanya ketika berkendara tiba-tiba kencang dengan sendirinya, kayak ada yang ngegas lah. Itu sebenarnya hanya tipu daya mereka. Aslinya enggak. Kenapa? Ya itu tadi, sihir, hampir sama dengan sihir. Bisa masuk ke penglihatan kita. Jalan yang lurus bisa jadi belok. Jalan yang belok bisa jadi lurus. Itulah. Karena apa? Yaitu kita mudah sekali dimasuki bangsa-bangsa gaib. Intinya di situ. Jadi jalan manapun kita kuak sama hasilnya seperti ini. Jadi intinya gitu. Memang ada tempat-tempat atau jalan-jalan khusus yang diduga kerajaan jin, yang diduga kerajaan tumbal, seperti itu memang ada. Yang penting intinya kita harus waspada. Dengan cara apa? Usahakan lewat situ dalam keadaan suci, tidak dari hadas besar. Itu intinya. Andai pun kita hadas kecil, namanya manusia ya, paling tidak kita ingat. Tapi paling tidak kita kan nggak punya hadas besar gitu loh. Hadas kecil mungkin masih bisa kita untuk berzikir, tapi kalau hadas besar kita kan nggak bisa baca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi jangan salah paham gitu. Kalau kita hadas besar, kita nggak boleh baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak bisa. Karena kita hadas besar. Nggak bisa baca ayat Al-Quran. Yasin wal Qur'anil hakim. Nggak boleh. Nggak mandi gitu loh. Malah dosa. Karena kita punya hadas besar. Jadi paham ya pemirsa. Apalagi mabuk, hilang akal. Depresi, kan hilang akal. Apalagi emosi, hilang akal. Makanya boleh kita memutuskan sesuatu dalam keadaan marah atau emosi. Karena hilang akal tersebut, bangsa gaib mudah sekali masuk ke dalam jasad kita ataupun penglihatan kita. Jadi jelas pemirsa ya. Malam hari ini kita menguak sesuai permintaan kalian yang banyak sekali telepon, banyak sekali request, baik telepon, WhatsApp, SMS, itu tentang jembatan metro. Kita ungkap jembatan metro dan kita syuting sekarang tidak di jembatan metro, kita syuting sekarang di lokasi area sekitar jembatan metro, tepatnya di pemakaman. Cuman makam nggak saya sebut namanya, makam di Talangagung lah area situ. Yang jelas ini bangsa metro, bangsa gaibnya metro kita undang sini, kita hadirkan. Jadi sudah jelas pemirsa, intinya kita nggak menyalahkan tempatnya karena sudah kehendak Allah di situ. Kita nggak menyalahkan bangsa yang menempati itu karena semua sudah kehendak Allah. Mereka diciptakan di situ. Jadi intinya kitalah yang lewat situ kita harus lebih hati-hati. Kita minta pertolongan sama Allah supaya kita dijaga oleh Allah. Intinya itu agar bangsa gaib tidak bisa masuk dan mengelabui penglihatan kita. Kira-kira jelas ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda yang suka dengan video ini, yang kiranya video ini bermanfaat, silakan share, bagikan ya, bagikan video ini. Ingat, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kalimat, satu kebaikan bisa menembus jutaan kepala. Jadi berapa juta yang bisa masuk pahala kepada kita? Kalau yang disampaikan itu adalah kebaikan, membuat kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita ingat dengan kematian. Kita tidak takut kematian, tapi kita minta sama Allah mati dalam keadaan yang mulia dan di tempat yang mulia. Intinya itu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati itu bisa kita request, mati itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita baca Al-Quran, banyak kita jumpai mati dalam keadaan dia baca Al-Quran. Kebiasaan kita sujud, dia mati dalam keadaan sujud. Kebiasaan kita sholat, maka dia mati dalam keadaan sholat. Ini kan mati-mati yang luar biasa pemirsa. Mati-mati yang mulia dan tempat yang mulia. Kalau kita mati dalam keadaan hina dan tempat yang dihinakan, sesuai dengan kebiasaan kita, biasa mabuk-mabukan, mohon maaf, tidak
menyinggung salah satu dari pemirsa semuanya, tapi yang jelas mati itu sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita mati biasanya mabuk-mabukan, mati pasti dalam keadaan mabuk. Kalau kita kebiasaan itu keluar kalimat-kalimat jorok, mati pun dengan keluarnya kalimat jorok, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kita mati dalam kebiasaan hobi-hobi yang jelek, maka kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan hobi yang jelek. Maka dari itu mulai sekarang kita menyimak video ini, ayo jadikanlah kebiasaan kita kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang bisa mencuri perhatian Allah, kebiasaan-kebiasaan yang mana mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dalam keadaan yang indah. Gitu loh pemirsa, kita mati dalam keadaan sujud, kita mati dalam keadaan baca sholawat, kita mati dalam keadaan baca Al-Quran, kan indah dipandang, sejuk dalam lingkungan. Mudah-mudahan buat kalian yang membagikan video ini, kita doakan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Niatkan ya, share video ini, niat pahala jika bermanfaat. Buang yang jelek, jika sekiranya jelek nggak perlu diikuti, tapi yang ambil yang baiknya, yang membuat kita ingat kepada Allah, ingat kepada kematian. Al-Imamul Ghazali mengatakan, barang siapa yang mengingat kematian, ini adalah nasihat yang paling mulia. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.